Ada pertanda apa itu? Duduk aja Bu, silakan Bu, biar apa namanya tim yang baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai sesi wawancara berikutnya untuk peserta atas nama Ibu Iva Rosita, CPKPU 002000226. Ibu Iva ini saat ini adalah anggota apa ketua KPU, anggota KPU Kalimantan Timur. Jadi kalau nanti pindah ibu kotanya ke Penajam Pasir Utara, maka Bu Iva udah orang pusat. Kita orang daerah di Jakarta. Jadi izin nanti kalau sudah jadi komisioner KPU, kami konsultasi ke Ibu dari daerah. Baik, ada 10 menit waktu pertama untuk Ibu menyampaikan presentasinya kepada kami dan nanti akan dilakukan pendalaman atau pertanyaan ataupun klarifikasi terhadap apa yang Ibu sampaikan. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ketua Tim Pansel beserta seluruh panitia seleksi calon anggota KPU Bawaslu periode 2022-2027. Baik, saya akan menyampaikan presentasi saya terkait pemilu berintegritas dan ramah teknologi. Ini beberapa dasar pemikiran terkait judul yang saya sampaikan, yaitu pelanggaran pemilu di 2019. Ya, di sini ada pelanggaran administrasi, kode etik, pidana, serta pelanggaran hukum lainnya. Kemudian penyelenggara, data yang saya dapat dari DKPP, penyelenggara diberhentikan karena pelanggaran kode etik itu ada sejumlah 144 yang diberhentikan tetap, kemudian diberhentikan sementara ada 19. Kemudian dasar pemikiran berikutnya adalah penggunaan smartphone di Indonesia itu cukup tinggi ya. Pengguna smartphone Indonesia itu sejumlah 58,6% dari jumlah penduduk kita. Kemudian komposisi penduduk kita itu ada yang namanya generasi X, kemudian generasi milenial, kemudian ada Gen Z. Nah, di sini Gen Z ini memang belum mempunyai hak pilih, tapi kemudian kita harus melakukan edukasi pendidikan pemilih sejak sekarang, sehingga ke depan mereka siap untuk memilih dengan kualitas yang cukup baik. Kemudian di sini kita sasar adalah pemilih milenial. Pemilih milenial adalah pemilih yang lahir di tahun 1981 hingga 1996. Kemudian generasi X ini mungkin seumur saya ya, tapi juga bisa dikatakan sebagai pemilih milenial karena rata-rata mereka mempunyai smartphone, itu seperti itu. Ada beberapa tantangan KPU untuk menghadirkan pemilu berintegritas dan ramah teknologi. Di sini ada SDM penyelenggara, kemudian teknologinya, penguatan regulasi, daftar pemilih tetap, partisipasi masyarakat, serta sarana dan prasarana. SDM penyelenggara berintegritas. Di sini ada tahapan-tahapan untuk mencapai SDM penyelenggara yang berintegritas, yaitu ada kesepakatan nilai bersama dalam tahapan mencapai penyelenggara berintegritas. Kita bisa melakukan tahapan-tahapan diantaranya brainstorming, di mana ada diskusi antar pimpinan untuk mencapai apa sih yang dimaksud dengan penyelenggara berintegritas. Terus kemudian ada pengembangan manajemen berintegritas. Harus ada percepatan dalam rangka pengembangan manajemen berintegritas. Mohon maaf, mungkin selama ini KPU terlalu fokus dengan hal-hal teknis tahapan. Tapi sejognya seharusnya dilahirkan dulu penyelenggara yang berintegritas itu, gitu ya. Jadi bisa dilakukan semacam diskusi, pelatihan kepemimpinan, leadership integritas seperti itu. Terus kemudian perbaikan di lembaga penyelenggara seperti apa guna percepatan pengembangan manajemen integritasnya. Kemudian yang berikut adalah membangun kerjasama dalam rangka pelaksanaan integritas. Dalam hal ini kerjasama yang dimaksud adalah dengan lembaga hukum.
Nah, bagaimana kita bisa menggandeng mereka, seperti misalnya Bawaslu, bagaimana mencegah pelanggaran administrasi, kita akan memperkuat kerjasama itu. Terus kemudian bagaimana dengan pelanggaran pidana, kita menggandeng pihak kepolisian misalnya untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait pelaksanaan integritas. Terus kemudian profesional. Di sini kita melakukan penguatan pola rekrutmen, melakukan mapping, analisis kebutuhan, analisis beban kerja, serta analisis rekam jejak. Sehingga penyelenggara yang direkrut adalah betul-betul orang-orang yang memiliki integritas. Terus kemudian anggaran yang memadai, ini juga cukup penting. Terus kemudian bimbingan teknik yang komprehensif untuk mendapatkan penyelenggara-penyelenggara yang profesional. Kemudian rekrutmen, kemudian adalah SDM penyelenggara yang paham teknologi, ini juga cukup penting karena bagaimanapun juga saat ini kita tidak bisa terpisah dengan teknologi. Seperti tadi apa yang saya sampaikan, pengguna smartphone cukup tinggi, jumlahnya lebih dari 50% penduduk Indonesia. Bahkan satu orang itu bisa memiliki 3 atau 2 smartphone. Terus kemudian rekrutmen penyelenggara di setiap tingkatan dengan mempertimbangkan kemampuan di bidang teknologi informasi. Jadi kita sudah tidak bisa menutup mata lagi bahwa penyelenggara itu harus paham dan melek teknologi. Kemudian memperkuat SDM di kesekretariatan dengan rekrutmen tenaga IT permanen di setiap tingkatan. Ini teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan yang ada saat ini adalah infrastruktur dan SDM teknologi informasi komunikasi saat ini memang belum optimal. Solusinya melakukan mapping wilayah yang belum memiliki atau kurang optimal akses internetnya, ini juga jadi masalah. Jadi sekuat apapun kita menghadirkan teknologi tapi tidak didukung dengan akses yang kurang optimal, maka seperti tiada guna seperti itu. Kemudian penyediaan infrastruktur, sarana prasarana teknologi, informasi komunikasi dengan spesifikasi yang mendukung. Ini juga masih harus selalu diupdate. Kemudian rekrutmen tenaga ASN di bidang TIK, ini kenapa saya menyampaikan ini karena di setiap tahapan kita selalu merekrut yang namanya tenaga pendukung, honor ya seperti itu. Tapi begitu selesai tahapan, tenaga pendukung itu habis masa kontraknya. Sementara pada saat tahapan mereka sudah dilatih sedemikian rupa untuk memahami teknologi. Nah, seperti itu. Jadi kita butuh tenaga permanen yang memang stay di setiap tingkatan tersebut. Kemudian pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM dengan program komprehensif untuk pembinaan keterampilan digital, peningkatan kerjasama TIK dengan instansi terkait. Dalam hal ini mungkin bisa kita menggandeng Kominfo untuk melakukan pelatihan terkait cyber, mungkin cyber security atau coding dan lain-lain. Kemudian kemajuan teknologi informasi komunikasi belum diutilasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Di sini kita bisa, solusi yang saya tawarkan adalah penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik, penyediaan konten dan akses informasi yang kreatif, atraktif ya, seperti itu. Terus kemudian peningkatan literasi teknologi informasi komunikasi masyarakat, ini lebih pada pendidikan masyarakat. Kemudian penguatan peran serta lembaga pers, penyiaran dan jurnalis, ketersediaan anggaran yang memadai serta regulasi yang mendukung sebagai payung hukum dari teknologi informasi dan komunikasi. Terkait regulasi, saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Sementara regulasi yang mengatur pelaksanaan tahapan pemilu untuk 2024 ini belum ada. Yang kita ketahui pada Pilkada 2020 itu ada Undang-Undang 6 tahun 2020 yang mengatur terkait bagaimana seluruh tahapan pilkada yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Jadi ini masih menjadi PR. Kalau seandainya pandemi belum berakhir di tahun 2024, maka akan disegerakan untuk dibutuhkan regulasi yang mengatur kepastian hukum terkait pelaksanaan tahapan pemilu di tengah pandemi. Kemudian terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang belum mengatur soal penggunaan teknologi dalam proses kepemiluan. Ini juga seperti kita ketahui sebelumnya, rekapitulasi itu, Sirekap itu hanya sebagai alat bantu, alat dukung saja. Nah, ini juga
butuh payung hukum untuk penguatan penggunaan teknologi. Kemudian PKPU dan turunan, ini terkait regulasi lagi, PKPU dan turunannya tidak jarang mengalami perubahan dan bahkan sering sekali, sehingga distribusinya pun, dan kemudian distribusinya pun sering terlambat disampaikan kepada KPU di wilayah. Ini juga membuat kesulitan di tingkat wilayah ya. Jadi peraturan KPU yang sering berubah-ubah, terus bahkan mendekati tahapan peraturan itu baru disampaikan kepada wilayah, sehingga 1 menit lagi. Oke. Berikutnya daftar pemilih tetap, proses pemutaran data pemilih. Di sini rekrutmen pantarlih yang berkompeten, pemanfaatan teknologi dan proses pemutahiran sebagai alat bantu. Kemudian antusiasme masyarakat yang kurang terhadap daftar pemilih tetap, ini juga masih menjadi PR berat buat kita, bagaimana kita memaksimalkan membuka layanan akses secara online kepada masyarakat. Kemudian data pemilih yang belum terintegrasi dengan instansi yang memiliki otoritas data kependudukan. Ini juga cukup penting. Kemudian masih banyak pemilih belum berKTP elektronik, ini juga sering dipermasalahkan. Karena syarat menjadi pemilih dan syarat menggunakan hak pilih ini juga berbeda. Nah, ini juga harus menjadi PR buat kita bersama. Kemudian partisipasi masyarakat. Intinya karena waktunya 1 menit, nah ini pemanfaatan teknologi, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, lebih atraktif, lebih kreatif. Bagaimana masyarakat itu menyukai sesuatu yang viral, sesuatu yang booming. Nah, bagaimana KPU ini bisa menciptakan itu sehingga bisa melekat di masyarakat. Kita ingat pada saat pemilu di 2004 itu kita diviralkan dengan ingat apa kalau bahasanya ingat gitu kan. Nah itu. Nah, cuman semakin ke sini yang viral itu kok tidak muncul lagi gitu kan. Jadi cukup ya, Ibu? Cukup. Oke, nanti jangan ditutup dulu karena ada lembaran-lembaran yang belum Ibu bacakan biar tim sel yang membaca sendiri. Baik, sebelumnya mana tadi? Oke, ini partisipasi masyarakat. Oke, terus selanjutnya sarana prasarana. Sudah, jadi sudah selesai. Oh, belum. Biar saya baca dulu. Kan Ibu tadi nggak sempat menjelaskan, biar kami baca. Ya, jadi sarana prasarana, kemudian selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi pada setiap tahapan pemilu. Ini tahapannya ya, dan setiap tahapan harus ada pemanfaatan teknologi informasinya. Terus, oke, terima kasih. No one perfect but a team can be. Luar biasa. Ini bikin sendiri atau kutipan? Bikin sendiri. Oh, apa artinya nih? Ya, tidak ada manusia yang perfect. Jadi kita tuh tidak bisa perfect tanpa tim gitu. Jadi tanpa kerjasama gitu. Oke, terima kasih. Bu Iva, Siap. Saya baca biodatanya. Bu Iva ini adalah anggota KPU Kalimantan Timur sejak 2019. Setelah sebelumnya KPU Kota Bontang 2014-2019. Itu artinya baru 2 tahun ya di KPU Provinsi, 5 tahun di KPU Kabupaten Kota. Apa Ibu cukup percaya diri untuk menjadi KPU Pusat dengan pengalaman Ibu yang 1 kali kota dan 2 tahun di provinsi sebelumnya? Iya, saya menjelaskan sedikit Pak Ketua. Banyak nggak apa-apa, yang banyak nggak apa-apa. Iya, sebelum di KPU Kota Bontang, saya juga pernah menjadi anggota PPK, Panitia Pemilih Kecamatan, kemudian di KPU Kota Bontang, kemudian di KPU Provinsi sejak 2019. Ya, memang benar kalau menjelang 2024 itu sudah tidak ada lagi kata belajar, ya, karena tahapan akan segera dimulai, maka tidak ada lagi kata saya kan bisa belajar, saya kan sudah tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Tapi saya yakin dengan tim yang nanti dibangun, dengan tim yang solid, maka semua itu akan bisa teratasi karena tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Terus kemudian tadi Pak Ketua menyampaikan apakah yakin dengan tim yang solid tadi, seperti itu. Jadi percaya diri ya. Percaya diri. Harus begitu, menjadi komisioner KPU Pusat itu harus percaya diri bahwa Ibu adalah pimpinan dari lembaga besar yang namanya Komisi Pemilihan Umum
yang akan mengendalikan kerja 514 satker kabupaten kota dan 34 satker provinsi dan mengendalikan organisasi di tingkat pusat. Di pusat sendiri kan kalau nggak salah itu 600-an orang yang kerja di kantor yang kecil itu. Kantor yang kecil. KPU itu kasihan, orangnya banyak, gedungnya kecil, sehingga dulu pernah diaudit tentang ketahanan gedungnya. Jadi mudah-mudahan ada perubahan dengan Ibu jadi anggota KPU supaya dapat gedung yang besar. Pak Palguna atau Pak Edi? Oh, Prof. Edi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya menyambung pertanyaan dari Pak Juri ya. Oh, siap. Jadi dengan semboyan Anda, no one perfect but a team can be. Menurut Anda dengan pengalaman yang tadi di kota hanya beberapa tahun, kemudian 2 tahun di provinsi, teamwork seperti apa yang Anda bayangkan untuk mensukseskan pemilu 2024? Iya. Tim kerja yang saya maksud di sini adalah tim kerja yang pertama tentu saja yang berintegritas, ya sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu itu sudah tidak bisa dilepas kembali. Kemudian tim kerja yang dimaksud adalah kita bicara penyelenggara ya Pak ya, penyelenggara yang dimaksud adalah penyelenggara yang profesional. Profesional di sini adalah penyelenggara yang mandiri, jujur, adil, dan akuntabilitas. Kalau saya lebih menukik, kira-kira bidang keahlian apa yang dibutuhkan dalam tim itu? Bidang keahlian apa? Kita kan latar belakangnya manajemen kan ya? Iya. Ya. Iya, hukum tentu Pak ya. Jadi hukum perlu, manajemen perlu saya rasa karena di situ ada perencanaan, terus kemudian bagaimana mengorganisir, terus bagaimana kita mengevaluasi itu bagian dari perencanaan. Terus bagaimana kita mengaktualisasikan apa yang sudah direncanakan. Saya rasa hukum, terus kemudian perencanaan, orang yang ahli di bidang IT juga cukup saya rasa. Karena pada saat ini tadi saya sampaikan teknologi cukup penting dan kita tidak bisa terpisah lagi dengan teknologi, maka saya rasa komposisi hukum, manajemen, kemudian seseorang yang memahami teknologi itu juga cukup penting saya rasa. Yang berikut, ini undang-undangnya kan tetap. Sementara pemilu kita pada tahun 2024 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 2019, ya. Pertanyaan saya adalah apa sebetulnya yang Anda nilai dari KPU sekarang yang masih kurang dan itu harus diperbaiki dengan tingkat kerumitan pemilu tahun 2024 yang berbeda dengan 2019. Ya, memang benar di 2024 ini kompleksitasnya semakin tinggi daripada 2019 karena tadi berapa kali kan kawan-kawan sering menyampaikan bahwa ada irisan dengan pilkada ya. Jadi bagaimana daya tahan, daya mental seorang penyelenggara itu diuji pada saat itu ya. Melaksanakan penyelenggaraan pemilu 2019 tapi harus mempersiapkan diri kembali pada 2024. Saya rasa hal yang harus dilakukan yaitu penguatan regulasinya ya. Jadi tadi kalau Bapak mengatakan bahwa ini kan undang-undangnya tetap gitu ya. Terus kemudian tapi di peraturan KPU-nya itu kita perkuat kembali. Kita perkuat kembali di turunan dari undang-undang tersebut di peraturan KPU-nya itu harus diperkuat kembali. Kemudian satu lagi yang saya cukup sering menyampaikan kepada teman-teman bagaimana tadi sudah saya sampaikan juga terkait fakta integritas. Fakta integritas ini sedikit terlupa bahwa fakta integritas ini hanya ditandatangani pada saat setelah dilantik. Ya, tapi sebagai reminder seharusnya fakta integritas itu bisa dilakukan secara berkala kalau saya rasa. Ini untuk mengingatkan kembali kepada penyelenggara bahwa pentingnya menyelenggarakan pemilu secara berintegritas. Dengan SDM pribadi yang berintegritas, maka lembaga penyelenggaranya juga akan berintegritas. Ketika lembaga penyelenggara itu berintegritas, maka trust atau kepercayaan publik itu juga akan semakin meningkat. Saya rasa itu. Pertanyaan terakhir, Ibu memiliki perusahaan? Oh tidak. Suami? Suami ASN. Oh ASN. Ya, ASN di Dinas Kesehatan. Oh, nggak ada apa seperti CV begitu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, makasih. Pak Pal, silakan.
Saya perlu ngadap ke sana, Pak? Enggak. Siap. Ini baru sekarang bunyi dia. Gara-gara itu no one perfect, but a team can be gitu ya. Jadi saya jadi ingat lagunya Everybody Hurts katanya. Enggak, kalau setiap orang bisa membuat kesalahan, setiap orang bisa menyakiti, no one perfect gitu ya. Ya. Kecuali lagunya Andra and the Backbones barangkali ya. Itu sempurna itu ya. Ibu, terima kasih atas paparannya. Sebenarnya kalau Ibu melihat persoalan pemilu di Indonesia ini dari perspektif penyelenggara ya, kan sudah ada pengalaman di kabupaten dan juga di provinsi ya. Saya coba menggali dari sisi keahlian Ibu ya, dari bidang manajemen. Dari sudut pandang manajemen yang membuat Ibu paling gregetan sehingga andai kata Ibu terpilih nanti sebagai itu yang harus dikerjakan apa, Bu? Iya. Langsung, Pak? Iya, langsung. Ya. Nanti saya sambung dengan pertanyaan berikutnya. Iya. Saya tadi sedikit menyinggung terkait peraturan KPU ya, Pak ya. Jadi peraturan KPU kita itu tidak jarang selalu mengalami perubahan, ya, selalu. Terus kemudian didistribusikan ke satker di provinsi maupun di KPU kabupaten kota itu juga mendekati tahapan baru muncul, gitu ya, seperti itu. Sehingga kawan-kawan itu di KPU provinsi, KPU kabupaten kota kadang kesulitan untuk terus kemudian mempelajarinya, gitu ya. Yang satu lagi yang lebih sering lagi itu adalah ada namanya surat edaran gitu ya, surat edaran, terus kemudian juknis gitu kan, yang merupakan turunan dari peraturan KPU. Jadi kalau peraturan KPU itu tidak dilakukan revisi, maka muncullah juknis dan surat edaran. Nah itu juga sering muncul secara tiba-tiba gitu ya, seperti itu. Nah jadi kalau saya menilai dari sisi manajemen dan kesiapannya itu kurang. Jadi mengapa terus kemudian sering mengalami perubahan? Kenapa? Padahal kita itu sering melakukan yang namanya rapat pimpinan. Ya, rapat pimpinan di situ itu sudah membahas terkait daftar inventaris masalah apa sih yang terjadi di setiap tahapan. Nah, seharusnya itulah yang diakomodir untuk menjadi peraturan KPU, dimatangkan, kemudian bisa didistribusikan kepada KPU, kabupaten kota dan provinsi. Kalau sekarang saya potong sedikit di situ, saya paham ininya. Kalau begitu, penyebab kemendadakan itu sebenarnya apa kalau dalam analisis Ibu? Katakanlah dari pengalaman empirik ya, selama ini apa sebenarnya yang menyebabkan analisis, menyebabkan mendadak itu? Iya, jadi memang kalau teman-teman tuh bilang peraturan KPU kok dinamis sekali gitu ya. Jadi kadang ada hal-hal yang sebelumnya memang terakomodir, kemudian dilakukan perubahan kembali. Gitu. Saking dinamisnya, belum selesai dipahami udah diganti lagi. Gitu. Makanya itu, jadi saya rasa, jadi kita harus bulat dulu. Kalau kita menyanyi itu kan ibaratnya bulat suaranya gitu ya. Jadi harus dibulatkan dulu baru membuat peraturan KPU itu. Terus kemudian selain peraturan KPU tadi juga ada satu yang saya penyebabnya tadi itu apa kira-kira Bu? Yang menyebabkan dia suka mendadak itu, apakah memang? Ya, karena memang itu Pak, kadang ada yang belum terakomodir, aturan-aturan yang belum dimasukkan gitu, jadi akhirnya dimasukkan kembali gitu ya. Tapi bukan di sisi peraturan KPU saja. Jadi kalau misalnya peraturan KPU itu tidak bisa dirubah gitu, maka ada yang namanya juknis untuk memperkuat itu gitu ya, secara detail, secara teknis memperkuat peraturan KPU itu gitu, atau surat edaran gitu seperti itu. Nah maksud saya itu begini. Apakah sebab kemendadakan itu kan katanya sudah sering diadakan rapat kerja atau apa ya, rapat apalah namanya itu, rapat koordinasi dan sebagainya itu masih juga tetap keluar mendadak itu letaknya apakah lebih pada kapasitas atau kemampuan pemahaman dari KPU komisioner KPU-nya sendiri, ataukah memang ada hal-hal yang tidak terantisipasi misalnya, padahal itu sesungguhnya andai kata dilakukan telaah dengan cermat misalnya sebenarnya bisa diantisipasi, ataukah memang ada sebab lain misalnya
perubahan dari peraturan di atasnya yang juga mendadak datang gitu ya. Bawahnya gitu. Kalau dari sisi itu, Ibu pernah melakukan studi enggak? Dari mana? Misalnya saya kan cuma berasumsi 3 hal aja. Mungkin ada hal yang lain. Dari di antara itu mana yang kira-kira yang paling sering terjadi? Iya, kalau terkait undang-undangnya kan tidak ada perubahan ya Pak ya, tidak ada perubahan. Undang-undang 7 maupun undang-undang terkait pilkada itu tidak ada perubahan ya. Kecuali kemarin pada saat COVID itu jelas ada perubahan. Tapi terkait pemilu itu mungkin hasil dari apa rapat pimpinan tadi itu tidak semuanya belum masuk misalnya kayak gitu. Nah, terus kemudian begitu mendekati hari mungkin mohon maaf ini mungkin ada yang terlupa dimasukkan gitu kan. Akhirnya baru dimasukkan seperti itu. Jadi hasil dari rapat pimpinan tadi. Nah, itu yang saya bilang tadi yang ada indikasi kemampuan analisis yang kurang juga enggak? Saya rasa iya. Oh iya, oke. Iya. Tapi saya rasa iya kalau itu. Ya, Jadi itu yang saya bilang tadi dibulatkan dulu gitu kan. Jadi hasil analisanya itu dibulatkan dulu, baru kemudian dituangkan di dalam peraturan kan seperti itu. Ya, oke. Kalau menurut Ibu, boleh nggak saya simpulkan kalau gitu dari sisi manajemen apa namanya? Soal ketepatan mengambil keputusan ataukah soal kecepatan yang Ibu mau utamakan ini? Ketepatan dan kecepatan, Pak. Jadi kalau manajemen itu kan ada yang namanya tepat sasaran, tepat waktu gitu kan. Nah, itu jadi itu harus terangkum dalam semuanya. Iya, kalau terlambat juga membuat ini kan sudah lewat, masalahnya nggak ada gunanya juga. Betul. Orang tolong gitu tenggelam ya, sehari baru dibawakan tangga orangnya sudah meninggal gitu kan, ya nggak ada gunanya. Jadi saya rasa memang perlu perbaikan manajemen dalam hal ini. Betul. Oke, itu satu. Saya pertanyaan pertama, jadi itu yang Ibu menurut Ibu paling penting untuk dibenahi pertama kalau terpilih ya. Sangat penting. Persoalan manajemen sangat itu. Penting. Soal yang kedua apa, Bu? Selain tadi peraturan KPU, kita ingat di tahun 2019 itu ada distribusi logistik yang terlambat, ya. Jadi ada di beberapa daerah itu surat suaranya datang bahkan di hari H, sehingga mengakibatkan harus dilakukan pemungutan suara susulan. Nah ini kan juga terkait manajemen nih, perencanaan waktu juga. Kan seperti itu. Nah jadi saya rasa bagaimana kita memanajemen waktu khususnya mengutamakan misalnya daerah-daerah yang jauh untuk diutamakan dulu gitu supaya distribusi logistik itu tidak terlambat seperti itu. Jadi ini terkait manajemen, terus kemudian manajemen waktu, terus kemudian terkait daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap itu kan merupakan dasar dari pengadaan surat suara. Ya, kita ingat di pemilu 2019 DPTHP kita itu sampai 3 kali. Jadi ada DPTHP 1, DPTHP 2, DPTHP 3 gitu ya. Itu yang menyebabkan. Tolong terangkan dulu kepada publik yang namanya DPTHP itu apa, Bu? Kalau saya sih agak tahu karena sering terdengar suara itu di sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi masyarakat belum tentu tahu. Iya, daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Jadi yang seharusnya itu sudah menjadi final hanya DPT saja, tapi terus kemudian ada HP-nya nanti. Ya ada HP-nya lagi, bisa HP sampai 1, 3 kali HP 2, HP 3 gitu kan. Saya ingat di Provinsi Kalimantan Timur saja itu menetapkan DPT HP 3 itu di tanggal 12 April. Tapi sebentar dulu, bukannya itu lebih baik, Bu? Dalam pengertian supaya tidak ada pemilih yang tercecer. Iya, itu cukup baik karena itu kan masukan dari masyarakat. Kita tidak bisa Lalu apa problemnya kalau Ibu karena penetapan DPTHP 3 itu di 12 April, Pak. Sementara 17 April kita sudah harus melakukan pemungutan. Nah, sementara dasar logistik itu kan dari itu kalau diterisi penyebabnya kenapa sampai terlambat itu apa? Nah, jadi ini kembali lagi kepada proses pemutahiran data pemilihnya. Ya, jadi bagaimana nanti pada saat proses pemutahiran data pemilih itu kita betul-betul menggandeng Pantarlih. Kalau kita menyebutnya di pemilu 2009 Pantarlih, kalau di pilkada itu namanya PPDP. Ya, Pantarlih itu panitia pemutahiran data pemilih. Nah, jadi kita betul-betul merekrutmen Pantarlih yang betul-betul punya kompeten, paham terkait apa sih yang harus dimutakhirkan seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang terlewat, tidak ada pemilih yang meninggal tapi masuk dalam DPT seperti itu. Mungkin saja ada data yang tidak akurat tadi, pemilih meninggal tapi masih masuk dalam DPT, terus kemudian data yang anomali, data ganda seperti itu ya. Jadi terus kemudian yang kedua adalah
peningkatan kerjasama dengan dinas atau instansi yang memiliki otoritas data kependudukan. Ini juga cukup penting. Itu sering dari biang kerok itu. Aduh, saya nggak berani nih. Iya. Jadi karena dasarnya data pemilih itu kan dari data kependudukan. Jadi bagaimana instansi terkait juga bisa open terhadap kita bangun kerjasama kalau Tapi perlu. sekarang sudah satu sumber data apa belum sih, Bu? Soal kependudukan itu yang Belum, sehingga Pak, belum terintegrasi. Belum satu terintegrasi. data. Nah, itu masih jadi PR, makanya tadi masuk juga dalam slide saya. Ya, itu yang saya lihat itu tadi. Jadi makanya. masuk dalam slide saya bagaimana agar data kita KPU itu datanya instansi terkait tadi yang dari Dirjen Dukcapil tadi bisa terintegrasi datanya dengan KPU seperti itu. Itu akan sangat memudahkan saya rasa gitu. Dan sekarang secara perundang-undangan kan sebenarnya itu sudah bisa kan Bu ya. Betul. Perkembangan. Jadi akhirnya itu bukan sesuatu yang inilah. Artinya bisa dikerjakan lah. Siap. Terima kasih Pak dukungannya. Iya, yang terakhir dari saya. Terakhir itu begini Bu. Gini. Ibu kan dari kabupaten ya, kemudian ke provinsi. Nah, sekarang mau ke ini. Ada nggak satu peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang lah sampai ke bawah yang menurut Ibu jadi penghambat utama? Sehingga tidak memungkinkan KPU itu bekerja cepat, tepat, dan bermanfaat. Saya rasa nggak ada ya Pak ya. Kalau di Undang-Undang 7 itu sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Bukan hanya satu undang-undang ya, misalnya peraturan perundang-undangan ini, misalnya ini benturan dengan yang lain, ada nggak kalau dalam analisis Bu? Saya rasa nggak ada. Nggak ada. Benar nggak ada? Benar, nggak ada. Ya sudah, itu jadi catatan saya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Palguna. Selanjutnya Pak Rozin atau Bu Pungki, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bu Iva, apa kabar? Sehat, Pak. Datang dari Kaltim ya? Iya. Itu terbangnya dari Samarinda atau dari Balikpapan ya? Dari Samarinda, Pak. Oh, dari Samarinda ya? Samarinda. Sudah ada ya? Sudah ada, Pak. Baik. Terima kasih. Bu, tadi Ibu menyampaikan di awal-awal generasi Z itu belum mencoblos ya? Iya. Jadi tapi dari sekarang kita sudah mulai mempersiapkan ya bagaimana nanti ke depan di 2020 enggak, tapi kemungkinan 2024 mereka sudah mulai mencoblos sebagian gitu. Oke. Kita bicara soal 2024. Iya. Gen Z itu kan lahir tahun 97 ya? 98. 97 98 lah ya. Berarti tahun 2000 sekarang itu mereka umur berapa itu? Umur 24. Enggak. Umur berapa itu ya? Tahun 9 kalau taruhlah 98 ya. Iya. Iya 23. Berarti tahun pemilu kemarin pun 2019 mereka sudah coblos kan? Sudah. Bagian kan ya. Nah, apalagi tahun 24 kan begitu. Mereka jadi saya kira pemilih pemula kita itu tidak hanya generasi milenial ya, tapi juga generasi Z sejak tahun 2019 kan gitu. Iya kayaknya gitu ya. Benar ya? Oke. Banyak nggak Bu itu generasi pemula kita itu? Generasi pemula kita dari jumlah total pemilih ya Pak ya? Ya, yang tahun kemarin yang Ibu ketahui. Seingat saya itu 2-3% Pak, jumlah pemilih pemula kita. Oh, cuman segitu ya? Iya. Tidak banyak ya? Enggak. Berapa juta itu kira-kira? Nah, saya belum ada di data saya satunya Pak, saya lupa. Oke, lupakan. Ya, saya kira kalau 2-3% itu tidak banyak sih. Saya kira generasi pemula kita itu jauh lebih besar daripada itu. Dan pertanyaan saya mungkin sama dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Itu kira-kira kalau Ibu juga bicara soal teknologi ya, Ibu bicara soal pemilih pemula itu punya formulasi khusus enggak supaya pemilih pemula kita itu mempunyai kesadaran politik yang benar. Nah, kalau kesadaran politik ya sebagai pemilih itu mungkin sudah mulai, tetapi berkesadaran politik yang benar
Itu apa namanya perlu diupayakan kan Iya. begitu. Ibu ada concern ke sana nggak? Iya, kembali lagi kepada sosialisasi dan edukasi ya Pak ya, pendidikan politik itu cukup penting. Saya rasa kita tidak bisa melepaskan itu ya. Nah terus kemudian untuk pemilih pemula ini mereka kan sudah lebih banyak bermain ke teknologi ya Pak ya. Jadi ada YouTube, ada podcast gitu ya, terus kemudian ada IG, Instagram, Facebook gitu. Saya termasuk pemilik media aktif soalnya. Jadi saya rasa media-media digital itu yang harus kita maksimalkan untuk menyasar pemilih-pemilih pemula ini. Jadi kita tidak bisa lagi memainkan dengan mengundang mereka misalnya ya, dengan apa sekali-sekali mungkin bisa ya, dengan mengundang mereka terus melakukan sosialisasi gitu. Tapi kita sudah mulai memaksimalkan peran digital dalam hal ini. Terus kemudian kalau tadi Bapak Sebentar Bu, bicara, saya potong. Peran digital macam apa yang akan diperankan di dalam hal itu? iya, jadi sudah dimaksimalkan lewat media sosial maksud saya Pak. Terus kemudian sekarang kan lagi ramai dengan podcast ya Pak ya, podcast. Nah jadi KPU pun harus sudah mulai menyesuaikan dengan keinginan dari pemilih pemula ini. Jadi bagaimana nanti KPU itu harus punya host yang memang bahkan kalau bisa booming daripada host-host yang artis-artis lainnya gitu seperti itu. Cuman memang ini tantangan sih Pak menurut kita karena tidak semua orang mau mendengar terkait apa sih pemilu gitu kan, apa sih pemilihan gitu kan seperti itu. Tapi ini menjadi tantangan buat kita bagaimana kita bisa menghadirkan menyesuaikan dengan gaya mereka. Jadi podcast atau YouTube yang ada itu lebih atraktif, lebih kreatif menyesuaikan dengan keinginan mereka seperti itu. Terus kemudian tamu yang dihadirkan pada podcast atau YouTube itu juga kita bisa undang orang-orang yang mungkin viral, yang punya nama, tokoh-tokoh ternama seperti itu. Jadi itu kita bisa manfaatkan untuk bisa menarik minat pemilih pemula supaya bisa lebih aktif di kepemiluan kita. Selain itu tadi ada yang namanya relawan demokrasi ya. Relawan demokrasi itu ada beberapa basis. Ada pemilih pemula itu juga wajib diaktifkan saya rasa. Jadi bagaimana kita bisa melibatkan mereka menjadi relawan demokrasi, tapi kita pilih orang-orang yang memang mereka punya nama pemilih pemula itu. Jadi mereka bisa membawa follower lagi seperti itu. Itu yang kita harapkan. Terus kemudian mereka juga relawan demokrasi yang dimaksud adalah orang-orang yang memang paham teknologi juga saya rasa. Jadi ketika mereka dipercaya untuk menjadi relawan demokrasi, mereka bisa memanfaatkan teknologi yang mereka punya seperti itu. Betul Bu. Sampai di sini ada dua hal saya kira. Interaktif, podcast, YouTube itu kan atraktif ya. Tapi interaktifnya kan belum ada itu. Paling interaktifnya apa namanya kasih komen itu sudah dianggap interaktif ya. Saya kira apa namanya terpikir enggak sebuah apa namanya campaign ya, bukan kampanye partai politik tapi mengkampanyekan demokrasi, mengkampanyekan pemilu itu melalui apa namanya wahana digital yang lebih interaktif begitu. Menurut saya anak-anak kita generasi Z ini kan semua tidak seperti saya ya. Ya kita ini kan apa namanya digital migran ya, orang yang bermigrasi dari dunia tradisional ke dunia digital. Mereka kan digital native ya. Kalau istilahnya di pesantren itu laduni digital. Laduni begitu lahir berkenalan dengan dunia digital. Saya sudah apa namanya premilenial jauh Pak Ketua. Tapi saya ngelihatnya masih milenial loh Pak. Alhamdulillah ya. Aduh kalau dibuka pecinya jadi kelihatan kolonial. Sampai mana tadi? Nah, yang kedua adalah yang pertama tadi kan wahana yang interaktif itu saya kira belum ada yang menyebut. Terus yang kedua adalah apa namanya para relawan pemilu kita yang kita ajak itu kan tidak semuanya melek digital juga kan begitu. Bagaimana orang yang tidak melek digital kemudian mengajak ke sana juga. Nah, apa pula strateginya soal ini itu yang kedua Bu. Ya. Masih soal apa namanya berkutat di pemilih pemula dan pemanfaatan teknologi digital itu tadi Bu. Silakan Ibu. Iya betul. Jadi
relawan demokrasi kita itu tidak semuanya Pak, karena ada beberapa basis ya. Jadi ada basis tokoh agama gitu ya. Nah, tapi ke depan saya rasa ini perlu menjadi pertimbangan bagaimana kita bisa merekrut relawan demokrasi yang paham teknologi, yang melek teknologi. Karena tadi kita memang sudah tidak bisa terpisah lagi dengan teknologi. Ini merupakan hal yang harus kita pertimbangkan ke depan karena kita harus bisa memaksimalkan teknologi tersebut. Terus kemudian apa tadi Bapak sempat menyinggung terkait penyelenggara aktif gitu ya, apa peran aktif dari pemilih pemula. Saya rasa kita bisa menggait mereka untuk menjadi penyelenggara, Pak. Jadi penyelenggara aktif kita ada PPK, PPS ya dalam hal ini itu pada tahun 2019 bahkan ada satu TPS yang semuanya pemilih pemula, mereka bahkan menggunakan pakaian sekolah gitu ya seperti itu. Tapi di 2019 itu memang usia minimalnya kan 17 tahun. Nah, jadi masih bisa mereka undang-undang pun belum berubah ya terkait itu. Jadi kita bisa menggandeng pemilih-pemilih pemula supaya bisa lebih aktif menjadi pemilih aktif yang bisa direkrut menjadi penyelenggara aktif seperti itu. PPK, PPS, terus kemudian KPPS, PPDP atau relawan demokrasi tadi minimal seperti itu. Oke Bu, kita beralih ke soal lain yang mungkin sederhana karena ini cerita aja. Apa sih kunci sukses Ibu di Kaltim ya? Sebagai Kaltim walaupun 2 tahun. Berarti 2 tahun ya? 2 tahun itu mulai tahun berapa Bu? 2019 Pak. 2019, berarti sudah menjadi penyelenggara pemilu. Sudah. Tahun 2019. Iya, kebetulan pada saat itu saya terpilihnya di Februari Pak. Nah, jadi Februari, April sudah main tuh anunya. Tapi kan sebelumnya saya di KPU Kota. Oke, baik, baik. Kalau begitu ya pertanyaannya apa ya kunci sukses di KPU Kaltim yang kira-kira bisa direplikasi ya atau bahkan di apa namanya diaplikasikan di apa namanya KPU Pusat Bu. Silakan Bu. Saya rasa kepemimpinan ya Pak ya. Jadi setiap orang itu punya jiwa pemimpin, tapi gayanya kan masing-masing berbeda ya Pak ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjadi tauladan, itu yang penting. Ketika seorang pemimpin itu bisa menjadi tauladan, maka dengan mudah juga kita bisa apa namanya ketika ada hal-hal yang harus kita minta kepada staf itu akan lebih mudah seperti itu. Mereka lebih nunut kepada kita, terus kemudian mengaplikasikan apa kemauan kita seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya keterbukaan. Ya, dalam hal ini saya orang yang open. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, maka sampaikan kepada saya, jangan ditutupi seperti itu. Baik kepada KPU Kabupaten Kota maupun staf-staf yang ada di divisi saya. Saya kebetulan di divisi data dan pemilih ya. Jadi itu. Terus kemudian yang berikutnya lagi saya rasa seorang pemimpin itu harus siap dengan sebuah tantangan. Ya, jadi apa tantangan yang kemudian akan dihadapi itu harus siap, saya rasa. Terus kemudian yang berikutnya lagi, kalau saya gayanya memang tidak pernah menganggap saya adalah komisioner, Pak. Jadi kadang saya suka main ke ruangan-ruangan, bercengkrama di situ, bahkan saya nggak segan-segan kalau misalnya saya mau ketik aja di situ gitu. Jadi mungkin itu yang saya rasa pemimpin yang sesungguhnya itu seperti itu, menjadi tauladan, terbuka, terus kemudian berani menghadapi tantangan seperti itu. Terus membuat staf, terus kemudian sekretariat yang lain merasa nyaman dengan kita. Bahkan saya kalau di kantor, mohon maaf saya jadi bicara saya ini Bu, kadang ada beberapa staf tuh yang tidak memanggil ibu pada saya, Mbak. Jadi saya rasa nggak apa-apa. Jadi tidak kemudian dengan jabatan sebagai komisioner di provinsi saya dipanggil ibu terkesan seperti hormat sekali gitu. Tapi ada yang beberapa sebagian karena melihat saya juga asik, enak gitu. Jadi mereka manggilnya Mbak. Mohon maaf ya Bu, saya manggilnya Mbak saja gitu seperti itu. Jadi saya rasa pendekatan seperti itu yang membuat mereka merasa nyaman, kemudian bekerja juga asik jadinya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Saya ikut terima kasih Mbak. Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Makasih Mas Agus. Bu Pungki, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi menjelang siang, Bu Iva. Pagi Bu. Tadi ketika Ibu bicara soal fakta integritas, itu Ibu mengatakan perlu ada fakta integritas secara berkala. Serius nih Bu? Iya.
Oke, Iya. saya berpikir Bu, kalau orang dengan integritas tinggi itu nggak perlu diingatkan terus-menerus. Jadi itu sudah jadi prinsip hidup dia, gitu kan? Nah, kalau Ibu katakan misalnya menjadi anggota KPU, terus kemudian pada saat pelantikan Ibu tanda tangan fakta integritas nih, Iya. kemudian minta diingetin lagi, itu kan berarti integritas Ibu dipertanyakan. Hanya sekedar administrasi aja Ibu tanda tangan kan gitu. Siap. Coba Ibu bisa apa namanya merespon Iya, apa yang terima saya kasih. sampaikan. Terima kasih Ibu Pungki. Jadi begini, fakta integritas itu kan ditandatangani di awal saja ya Bu ya, pada saat kita dilantik, kemudian kita menandatangani yang namanya fakta integritas, bahwa di situ berisi kita akan melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan sumpah janji berintegritas, profesional, mandiri, seperti itu intinya, seperti itu isinya. Tapi mohon maaf, di tengah jalan itu kan godaan besar tuh Bu, ya kan? Iya kan? Jadi kita tidak tahu orang per orangnya ini kan kita nggak tahu ya. Jadi orang per orang ini kan kita nggak tahu. Tapi kalau secara lembaga kita punya kewajiban untuk membangun lembaga yang berintegritas. Tapi ketika di sebuah lembaga itu terdiri dari orang per orang itu yang sudah tidak berintegritas, maka itu akan merusak citra lembaga itu sendiri, marwah lembaga itu sendiri, gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi saya rasa penandatangan fakta integritas secara berkala ini sebagai reminder saja gitu, sebagai pengingat gitu supaya mereka itu kembali kepada marwahnya lembaga, harus betul-betul menegakkan yang namanya integritas seperti itu. Selain tadi yang upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana percepatan pengembangan manajemen integritas seperti itu ya. Tapi kemudian ada lagi yang namanya fakta integritas, boleh di awal, boleh secara berkala, tapi harus kemudian disosialisasikan fakta integritas itu gitu kan sebagai bukti bentuk konkret gitu, bentuk konkret bahwa penyelenggara ini benar-benar berintegritas seperti itu. Mohon maaf ya Bu ya, integritas itu kan ada melekat dalam diri ya Bu. Siap, betul. Untuk tanda tangan fakta integritas itu kan administrasi, tapi kalau orang itu sudah punya prinsip, punya nilai integritas, nggak tanda tangan nggak apa-apa Bu, orang bisa melihat dia gitu loh. Iya. Terus kenapa harus diingetin terus-menerus? Itu kan hanya administrasi kalau begitu. Jadi integritasnya memang benar diragukan gitu loh. Ya, ini sebagai salah satu upaya Bu, tapi kan tadi kan saya berbicara terkait bagaimana kita menghadirkan pemilu yang berintegritas gitu kan, terus bagaimana cara-caranya seperti itu kan gitu. Ya pemilu berintegritas memang orang dari awal dipilih sudah berintegritas Bu, nggak perlu diingatkan pakai fakta-fakta segala macam. Apalagi kalau diingetin terus-menerus, itu keterlaluan kalau bagi saya. Nah, saya tadi pengen nyambung apa yang sudah ditanyakan oleh Prof. Edi terkait dengan CV. Kami memperoleh masukan, Ibu nanti bisa klarifikasi, ada CV Cipta Makmur terkait dengan percetakan punya suami. Klarifikasi Anda bagaimana? Saya nggak pernah tahu. Nggak. Oke, nggak pernah tahu ya, berarti udah diklarifikasi, nggak pernah tahu dengan CV itu ya. Dan setahu saya suami saya tidak pernah terlibat dengan itu. Oke, terima kasih. Suaminya kerja apa Bu? Namanya siapa? Di Dinas Kerja apa? Kesehatan. Dinas Kesehatan, Pak Ahmad Hamid Nurudin. Siapa Pak? PNS. Oh, PNS di Dinas Kesehatan. Oke, Pak siapa namanya? Pak Ahmad Hamid. Oke. Seingat saya suami saya terbuka sama saya Bu, jadi nggak pernah punya saya. Oke. Baik, berarti informasinya perlu dicek lagi. Nah, kemudian kalau kita bercermin pada pemilu dan pilkada serentak sebelumnya, kita melihat politik identitas itu menjadi masalah yang sangat besar. Bagaimana menurut Ibu terkait dengan politik identitas itu? Iya, terkait dengan politik identitas ya. Memang di pemilu sebelumnya ini sangat kuat ya politik identitas. Jadi banyak bahkan orang-orang yang mencalonkan diri itu sangat tergantung dengan itu gitu ya. Saya rasa sebagai penyelenggara
baik penyelenggara maupun peserta pemilunya. Peserta pemilu ini ada kaitan dengan peserta pemilu, seharusnya mereka juga bisa menjalankan seluruh tahapan pemilu itu dengan mandiri juga gitu ya. Kita mandiri, mereka juga mandiri, tidak mengaitkan dengan politik identitas tersebut. Membawa diri sendiri itu akan lebih baik seperti itu. Saya rasa itu. Ibu sendiri ketika menjadi anggota KPU, pengalaman di kabupaten kota dan pengalaman di provinsi, apakah pernah melihat fakta seperti itu dan apa yang dilakukan oleh Ibu pada waktu itu? Iya, sebenarnya banyak yang terlihat jelas sekali gitu. Tapi kita sebagai penyelenggara ini kan harus memperlakukan semua peserta pemilu itu dengan adil, proporsional gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang hanya satu saja kepada si peserta pemilu kita lakukan, maka khawatirnya nanti peserta pemilu yang lain juga merasa seperti apa. Jadi saya rasa kembali kepada asas dan prinsip penyelenggara pemilu, kita ada unsur kehati-hatian dalam menanggapi terkait itu. Saya ingin tanya, Ibu pernah diperiksa DKPP? Pernah. Terus terkait apa dan apa keputusannya, Bu? Putusannya rehabilitasi. Pada saat itu di tahun 2020 barusan saja ada satu KPU Kabupaten Kota namanya Kabupaten Kutai Kartanegara, tapi dalam hal ini yang menjadi tergugat satu itu adalah KPU. Tergugat dua adalah KPU Provinsi Kalimantan Timur, kemudian tergugat ketiga adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terindikasi bahwa calon peserta pemilu, calon pilkada pada saat itu melakukan pelanggaran kewenangan karena merupakan incumbent ya. Tapi dalam hal ini putusan DKPP merehabilitasi tergugat satu dalam hal ini KPU, kemudian dua KPU provinsi, kemudian yang ketiga KPU Kabupaten Kutai Kartanegara itu ada pemberhentian ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegaranya. Terima kasih. Kalau Anda bisa merefleksikan diri Anda sendiri, apa saja yang nanti perlu Anda tingkatkan ketika menjadi anggota KPU RI? Katakan misalnya leadership, manajerial, keahlian, integritas, dan sebagainya. Silakan, Bu. Siap. Iya, karena basic saya itu adalah di manajemen, ya Bu Pungki ya. Jadi mungkin saya akan memperkuat di bidang manajemen. Manajemen di sini kan luas ya. Ada manajemen SDM. Terus kemudian kalau kita bicara di kepemiluan, maka manajemen kepemiluannya seperti itu. Bagaimana dalam membuat perencanaan itu akan lebih matang lagi, terus bagaimana mengelola pengorganisasian, terus kemudian bagaimana melakukan evaluasi terhadap kepemiluan sebelumnya, seperti itu. Evaluasi yang dimaksud tentu saja menjadi bahan untuk perbaikan ke depan, seperti itu. Terus terkait kepemimpinan saya rasa umum lah ya, masing-masing orang pasti akan punya pandangan berbeda terhadap seorang pemimpin gitu. Saya bisa saja seperti ini, tapi yang lain kan akan berpandangan bahwa saya tidak seperti itu gitu. Tapi semaksimal mungkin saya akan menjadi pemimpin yang bukan melahirkan pengikut yang banyak, tapi bisa melahirkan pemimpin kembali seperti itu. Terima kasih. Pak Ketua, cukup? Terima kasih Bu Pungki. Terima kasih Bu Pungki. Ibu Iva tadi mengaku aktif di medsos. Siap. Iya, kalau suami aktif di medsos enggak? Suami saya itu atau punya medsos enggak? Punya, tapi di Facebook yang aktif. Tapi kalau di IG-nya enggak aktif. Tapi punya di IG? Punya. IG punya. Instagram punya, Facebook punya, tapi lebih aktif di Facebook. Kalau di Instagram apa Bu? Nama akun suami? A.Hamid Nurudin, Pak. Apa tadi? A.Hamid Nurudin. Oh, bentar. Mau follow saya. Hamid Nurudin. Oh, nggak nemu saya. Oh, gitu Pak. Apa perlu saya buka HP saya, Pak? Hamid. Hamidnya pakai D ya, Pak?
Pakai D Nurudin, ya. Nurudin, iya. Hamid. Iya, siap pakai kol-kolah, Pak. Hamid. Bu Pungki mungkin bisa, tapi saya nggak bisa. Atau Instagram saya. Atau langsung Hamid aja, Pak, Hamid Nurudin gitu. Hamid Nggak N atau Hamid N. Nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Ya udah. Apa namanya? Karena begini Bu, ada beberapa peserta atau keluarganya yang tiba-tiba pada saat mewawancara itu ada yang meng-off-kan medsosnya, ada yang menghapus beberapa postingannya. Oh, Hamid Nurdin nyambung. Ada aktif suami Berarti saya, Pak. saya nggak nyambung. Baik, tinggal 3 menit. Pak Hamdi, doa penutup. Pertanyaan penutup. Doa penutup ya Pak Ketua ya. Ya, oh Pak Chandra masih ada tuh. Iki ora iso. Ya, suami punya saham Punya, Pak. di, Nah, saya kurang tahu itu. nah katanya terbuka. Iya, tapi saham kecil-kecilan, Pak. Hah? Saham kecil-kecilan. Ya kecil besar kan relatif, ya tergantung sudut pandang. Apalagi kalau memandang tidak pakai sudut ya. Di mana? Kalau boleh tahu. Saya kurang tahu pasti, Pak. Tapi dia pernah cerita, dia ada menanam saham gitu aja. Oke, Gitu. melalui MI. Boleh saya telepon, Pak? Jangan, nanti saya dimarahin. Melalui sekuritas ya? Iya, betul. Oke, makasih. Oke, Bu Iva, ini pertanyaan terakhir pamungkas, nggak terlalu Siap. serius sih, tapi dijawab Mbak ya. Nah, jawabannya harus serius. Jadi orang-orang yang dinominasikan itu ya serius maksudnya. Ya. Jadi kalau kami asumsikan bahwa Ibu terpilih menjadi salah satu komisioner, kan ada 7 ya. Nah, kan ada 6 lagi itu ya, dari 27 yang melamar. Nah, kami berasumsi dan memang sepertinya iya bahwa pada saling mengenal kayaknya kan. Ya enggak? Oke. Bisa sebut Ibu nominasikan 6 lagi yang menurut Ibu pantas lah jadi komisioner. Iya. Nama-namanya aja. Kalau Pak Hamdi mengatakan siapa sih yang pantas jadi komisioner, ya semuanya saya rasa pantas dan punya peluang yang sama ya. Ada yang lebih ya namanya seleksi kan, ada yang lebih bagus dari yang 27 iya. gitu ya. Kalau boleh saya menuliskan di secari kertas gitu boleh Pak ya? Oh boleh. Jadi Silakan, tidak perlu saya ungkap tapi di secari kertas gitu. Jadi supaya nanti Pak Hamdi bisa simpen juga nanti Pak. Jadi, Oke, siap. Laminating nanti. Boleh ya Pak ya? Baik, cukup ya sambil menulis Ibu Iva Rosita. Terima kasih sudah selesai mengikuti sesi wawancara ini tepat 1 jam 43 menit ya. Kita cukupkan dan kita akan lanjutkan untuk nanti sesi berikutnya. Gitu. Jadi gagal berangkat waktu itu Bu. Umroh. Bukan, sudah tiba di Jakarta. Tapi enggak, saya enggak teruskan Pak. Saya enggak ini. Udahlah saya bilang. Jadi ada apa? Ya, jadi sampai sekarang ini belum berakhir itu gugatan itu apa namanya masih berlangsung, tapi udahlah saya bilang enggak ini lagi udah capek dengan bukan dia travel lokal di Kalimantan Timur. Jadi 86 Bayu wisata.
Pak, ini saya tinggal.